Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penilaian tengah semester pada mata pelajaran matematika di kelas 6. Nah, sebelum kita membahas satu persatu soal yang ada di lembar soal ini, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol loncengnya. Ya, soal yang pertama di sini adalah lumba-lumba merupakan mamalia laut. Saat ini lumba-lumba tersebut berada pada kedalaman 31 meter di bawah permukaan air laut. Jika dinyatakan dalam bilangan bulat, letak lumba-lumba tersebut adalah jadi di bawah. Kalau letaknya di bawah itu berarti negatif ya. Jadi jawabannya adalah negatif 31. Delapan langkah ke kiri dari titik 7 ya. Dari titik 7 kita masuk ke kiri ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bentar. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi kita berada sekarang di titik negatif 1 ya. Suhu yang paling dingin terjadi pada bulan ya. Jadi suhu yang paling kecil ya, yang paling kecil di situ. Paling dingin adalah bulan Januari ya, karena negatif itu semakin kecil ya. Berarti jawabannya adalah Januari. Kemudian lawan dari bilangan negatif 81 adalah kebalikannya, berarti positif 81 ya. Kemudian ini negatif 64 dengan negatif 22. Jadi kalau di bilangan negatif itu semakin dia besar angkanya, jadi kayak 64 itu kan sebenarnya besar ya dibanding 22. Ini semakin besar angkanya itu semakin kecil. Tapi beda kalau positif. Kalau positif itu semakin besar ya semakin besar. Tapi kalau negatif itu semakin besar itu semakin kecil. Jadi posisinya kalau 64 dengan 22, 64 itu lebih kecil ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ini ya, soal urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke terbesar ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling kecil itu adalah bilangan negatif yang angkanya besar ya. Jadi kalau kita urutkan dari sini, yang kecil adalah negatif 116, kemudian negatif 104, kemudian negatif 43, kemudian 0, kemudian 9, kemudian 59, kemudian 135. Jadi kalau kita mengurutkan dari yang negatif ke positif, itu yang negatif yang terbesar malah yang terlebih dahulu, karena posisinya malah yang besar itu yang negatif. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke bagian yang positif, itu jadi semakin lama juga semakin angkanya semakin tinggi. Kemudian di sini ada garis bilangan di atas menunjukkan operasi hitung penjumlahan dari. Jadi letak untuk penjumlahan ini memang kadang berubah, ada yang untuk hasilnya dan yang di atas, ada yang di bawah ya. Kalau yang ini itu malah kebalikan, jadi hasilnya malah yang di bawah ya. Jadi yang bawah ini adalah 3 ya. Kalau 3 berarti atasnya berapa ini? Atasnya berarti yang tengah ini berarti 7 ya. Ini bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya.
Kemudian yang atasnya ini berarti yang ini ya. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, negatif 4 ya. Negatif 4 tambah 7 sama dengan 3, karena posisinya yang besar adalah 7 sebagai bilangan yang positif ya. Soal yang selanjutnya di sini hasil dari negatif 9 tambah negatif 6. Jadi negatif ketemu negatif pasti hasilnya negatif ya di penjumlahan. Jadi kita jumlahkan 9 tambah 6 itu adalah 15. 15-nya adalah negatif ya. Kemudian hasil dari 30 tambah negatif 67 ya. Di sini berarti ada angka yang positif, ada yang negatif ya. Jadi positif ketemu negatif, meskipun ini operasinya adalah penjumlahan, jadi kita mengoperasikannya adalah pengurangan. Jadi yang besar kita kurangi yang kecil. Jadi 67 kita kurangi 30, hasilnya adalah negatif 37. Kenapa negatif? Karena yang besar adalah negatif. Soal yang keempat, hasil dari negatif 8 dikurangi negatif 53. Jadi kalau kita posisikan di sini adalah negatif 8 ditambah ya. Jadi kalau negatif ketemu negatif hasilnya positif. Ini 53 ya. Jadi negatif ditambah positif, pengerjaannya meskipun operasinya penambahan kita kurangi. Jadi 53 dikurangi 8 ya. Jadi berapa? 45. 45-nya positif apa negatif? Positif, karena posisi yang besar adalah positif ya. Hasil dari 3 kali 9. Jadi 9 kali 3 itu kalau positif ketemu positif, negatif ketemu negatif dalam perkalian maka akan jadi positif ya. 3 kali 9 hasilnya adalah 27 ya. Kemudian di sini ada hasil dari 56 dibagi negatif 7. Jadi ini positif dibagi negatif, hasilnya akan negatif. Jadi 56 dibagi 7 sama dengan negatif 8 ya. Kalau kita balik 8 kali 7 adalah 56. Soal yang selanjutnya adalah 83 dikurangi 140 dibagi negatif 7, yaitu adalah 83 dikurangi negatif 70 ya. Kenapa negatif 70? Kita operasikan dulu pembagian ini. Jadi 140 dibagi negatif 2 itu adalah negatif 70 ya. Kemudian angka 83 nya ini kita pindahkan ke sini. Jadi 83 ditambah 70 itu adalah 153. Soal yang ke-8, suhu udara di puncak Gunung Bromo pada siang hari adalah 11 derajat Celcius. Jika pada malam hari suhu udara turun 15 derajat Celcius, maka suhu udara pada malam hari adalah ya. Jadi kalau malam hari berapa derajat? Jadi di sini di puncak Gunung Bromo itu berarti di atas ya, berarti kan positif ya. Kemudian pada malam hari suhunya turun, berarti dikurangi. Berarti 11 dikurangi 15 sama dengan negatif 4 derajat Celcius. Kemudian sebuah kapal selam berada di kedalaman 39 meter di bawah permukaan laut ya. Kemudian seekor ikan sedang berenang 16 meter tepat di atas kapal selam tersebut. Pada kedalaman berapa meterkah ikan tersebut berada? Jadi di kedalaman itu negatif 39, kemudian dia berenang naik berarti ya, tambah 16, jadi negatif 39 tambah 16, hasilnya adalah negatif 23 ya. Kenapa negatif? Karena yang angka yang besar adalah bentuknya negatif. Ya, ini adalah soal selanjutnya. Hasil dari 2150 tambah 400 dibagi 3 dikurangi 360. Jadi untuk pengoperasiannya kita bagi terlebih dahulu ya. Jadi 400 itu kita bagi 5, hasilnya adalah 80 ya. Kemudian ini kita turunkan 2150
kita tambahkan 80 dikurangi ini kita turunkan 360. Jadi hasil yang benar adalah yang C ya. Kemudian hasil dari 39,8 dikurangi 1016 ya. Jadi kalau kita hitung ya, kita hitungnya yang besar dikurangi yang kecil saja ya. Tapi ini sebenarnya bukan besar karena ini kita bisa lihat ya, kita cermati ini adalah koma ya. Jadi meskipun ini angkanya lebih banyak daripada depannya, sebenarnya ini lebih kecil ya, karena ini sebenarnya 39, ini cuma 1. Cuma ini di belakang koma angkanya lebih banyak saja. Kalau kita mau menghitung caranya seperti ini, jadi 39,8 kita kurangi komanya dipaskan dengan yang atas ini ya, berarti satunya di bawah 9 terus koma kemudian 016. Nah, untuk mempermudahkan, jadi di atas ini tidak ada temannya, maka kita tambahkan 0 sama 0 ya. Kemudian setelah itu kita kurangi 0 dikurangi 6 itu tidak bisa, berarti kita pinjam jadi angka 10. Ini juga jadi angka 9. Ini juga kita kurangi 1 jadi angka 7 ya. 10 dikurangi 6 itu 4. 9 dikurangi 1 8. 7 dikurangi 0 7. Kemudian 9 ini komanya turun ya. Kemudian 9 dikurangi 1 8, 3-nya turun tidak ada temannya. Berarti jawabannya ini ya. 38,784 ya. Jadi jawabannya ada C. Kemudian untuk soal yang selanjutnya adalah ini di sini ada angka 3 banding atau per 5 ya. Kalau kita bentukkan desimal ini kita menggunakan teknik Poros-Gabit ya. Di sini saja, jadi 3 dibagi 5. 3 dibagi 5 tidak bisa, berarti pakai 0, ya. Kalau atas sudah 0, berarti bawah sini kasih 0. 30 bagi 5 itu adalah 6. 6 kali 5 adalah 30. Hasilnya adalah 0. Jadi jawabannya benar adalah C ya. Kemudian ini ada bentuk pecahan paling sederhana. Jadi kita perkecil ya. Cuma ini tidak ada jawabannya. Jawabannya yang benar nanti E 4/7 ya. Jadi ini kita bagi 2 itu hasilnya 4, ini kita bagi 2 itu 7. Kemudian 4 dan 7 ini tidak bisa kita perkecil lagi karena yang atas genap, yang satu ganjil ya. Jadi hasilnya adalah 4/7. Ya, selanjutnya kita akan membahas di soal yang ke-5. Ini ada pecahan ya. Pecahan ini kita ubah dulu menjadi pecahan campuran ya. Jadi kalau kita ubah 9 kali 5 itu adalah 45 tambah 4 jadi 49/9. Kemudian kita kurangi ini 1/3. Jadi kita samakan dulu penyebutnya karena ini penyebutnya beda ya. Jadi 9 dan 3. Jadi kalau kita samakan penyebutnya itu adalah 9 karena angka 9 ini bisa dibagi dengan angka 3 ya. Jadi 9 dibagi 3 itu adalah 3. Jadi ini kita 9 semua, kemudian kita ini bagi, kemudian kita kalikan atasnya ya. Jadi 49 sama 3. Jadi kita jumlahkan, kemudian kita jadikan pecahan campuran dengan teknik Poros-Gabit ya. Jadi hasilnya adalah 5 1/9. Jadi jawabannya adalah A ya. Ya, selanjutnya di sini kita akan membahas di nomor 6. Itu ada pecahan biasa dari 0,04. Jadi 0,04 itu kita jadikan pecahan biasa ya. Di sini di belakang koma itu ada 2 angka 0
dan 4 ya. Jadi kalau di belakang koma itu ada 2 angka, maka pernya adalah 100 ya. Tapi kalau di belakang angka itu cuma 1, berarti pernya 10. Kemudian di bagian atasnya pembilangnya itu adalah angka selain 0 ya. Berarti 4 ya, 4-nya di sini. Kenapa 0 ini tidak kita gunakan? Karena letaknya di depan. Tapi kalau 0-nya di belakang kita gunakan. Misalnya kok 0,040, jadi di sini kasih 0, jadi 40/100 gitu ya. Kemudian jika diurutkan mulai dari yang terbesar ke kecil, jadi kita akan mengurutkan ini. Jadi untuk teknik mengurutkan ini sebenarnya harus menggunakan teknik menyamakan penyebutnya, karena ini penyebutnya beda semua ya, 6, 3, 9, 8, dan 2. Nah, untuk caranya kalian bisa melihat di video saya yang sebelumnya itu bagaimana cara menyamakan penyebut ya. Jadi ini disamakan penyebutnya dulu. Nah, untuk soal ini saya sudah samakan penyebutnya. Kemudian ini kalau kita urutkan yang paling terbesar adalah 5/6, kemudian 1/2, kemudian 7/8, kemudian 1/3, dan 2/9. Kemudian untuk hasil dari 13,63 bagi 2,9 dikali 0,5 adalah, jadi ini kita kalikan, kita bagi kemudian kita kalikan ya. Jadi ini kalau kita bagi itu hasilnya adalah 4,7 ya. Kemudian kita kalikan 0,5 jadi 2,35. Kemudian soal yang ini ada beberapa pengoperasian yang berbeda ya. Jadi ada penambahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, untuk memudahkan kita mengerjakan, kita ubah semua menjadi pecahan ya. Kayak ini pecahan biasa, pecahan campuran, kita ubah jadi pecahan biasa seperti ini. Jadi misalnya 5 kali 3 itu 18 ditambah 5 kali 3 5 tambah 3 itu 18 ya. Jadi 18/5 ya. Kemudian ini ada 7,12. Jadi kalau kita bikin pecahan ini di belakang koma ada 2 angka, jadi angkanya adalah 100. Kemudian 7125 ini kita tidak kasih koma karena komanya sudah berubah di bagian penyebut jadi 100. Jadi kita tulis aja tanpa koma 712. Kemudian kita juga akan mengubah ini pecahannya. Pecahan campuran ini kita ubah 4 kali 2 8 tambah 1 9, jadi 9/4. Kemudian kita kalikan ini desimal, angka desimal, bilangan desimal, jadi pecahan jadinya adalah 38 ya. Pernya adalah 10 karena ini di belakang komanya satu angka yaitu angka 8. Jadi kita operasikan terlebih dahulu, yang kita utamakan di sini adalah perkalian ya. Jadi sama seperti kita mengoperasikan bilangan campuran di bilangan bulat, ini kita operasikan terlebih dahulu yang perkalian. Jadi kalau kita kalikan, kita perkecil saja biar mudah ya. Ini kayak 4 dibagi 2, kemudian 38 dibagi 2 19. Setelah itu kita kalikan, hasilnya seperti ini ya, 171/20. Kemudian kita masukkan penjumlahan dan pengurangannya di depan. Setelah itu kita samakan penyebutnya, karena ini penyebutnya beda ya. Ini ada 5, ada 100, ada 20. Nah, kita samakan penyebutnya seperti ini ya. Jadi untuk kalau kalian caranya belum paham bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangi pecahan, kalian bisa melihat video saya sebelumnya ya. Jadi ini kita 100 dibagi 2 bagi 5, kemudian kita kalikan 18. Hasilnya seperti ini semua ya. Kemudian ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita gunakan teknik porogabit untuk membuat pecahan campuran yang sederhana ya. Jadi hasilnya adalah 2/17/100. Soal yang ke-10, Dina mempunyai 2 utas pita sepanjang 2,25 meter dan 2/1/2. Ia menggunting pada pita tersebut menjadi 5 bagian yang sama panjang. Berapa meter panjang setiap pita hasil guntingan tersebut? Nah, di sini yang pertama dilakukan adalah menjumlahkan, karena dia punya 2 pita ya, 2,25 tambah 2,5 ya, hasilnya adalah 4,75.
Kemudian dia membagikan, berarti dibagi hasil tersebut 4,75 dibagi 5, hasilnya adalah 0,95 meter ya, di sini hasilnya. Nah, soal yang terakhir di sini adalah seorang penjahit akan membuat 3 buah baju dari kain sepanjang 5,35 meter. Baju pertama memerlukan kain 1,25 meter dan baju yang kedua memerlukan kain 1,34 meter. Setelah selesai, tersisa kain sepanjang 0,45 meter. Berapa meter panjang kain yang diperlukan untuk membuat baju yang ketiga? Jadi baju yang pertama dikurangi baju yang kedua, kemudian dia punya baju ini ya, baju panjangnya 5,35, jadi jumlahnya sekian. Kemudian kita kurangi baju yang pertama, kita kurangi baju yang kedua, kemudian kita kurangi sisanya, baru kita mendapatkan kain baju ketiga panjangnya. Jadi kalau kita kurangi hasilnya adalah 1,9. Nah, itulah yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini untuk soal-soal PTS matematika di kelas 6. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya.